Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi, Pak. Baik, terima kasih buat kehadirannya di hari Sabtu pagi hari ini. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Baik, Pak. sebelum kita mulai, saya pastikan terlebih dahulu untuk suara saya terdengar jelas ya. Jelas, Pak, suaranya. Untuk materinya juga terlihat jelas ya. Materinya jelas juga, Pak. Ya, materinya jelas ya. Baik, Iya, Pak. agenda pertemuan pada pagi siang hari ini, teman-teman, nanti kita akan membahas sedikit ya mengenai UTS kemarin. Ya, teman-teman sudah cek semua nilainya. Udah, Pak. Udah Pak, Ya, baik dari Kak Desi Sai. Fotonya lucu sekali nih. Gimana nilainya? Hmm, bagus sih, Pak. Baik, saya rasa nilainya saya kasih bagus-bagus ya. Sebetulnya Iya, hati kecil saya sih agak kurang puas dengan beberapa hasilnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting logik berpikirnya saya dapat. Terus teman-teman dari situ saya bisa tahu sih mana ini yang semangat mengerjakannya sungguh-sungguh atau yang asal-asalan asal ngena aja asal isi. Bahkan ada yang soal kasus tuh nggak diisi sama sekali ada loh. Nah, Nah, nanti kita bahas sebentar untuk soal UTS-nya. Kemudian yang kedua nanti kita bahas mengenai audit untuk fungsi SDM. Ya. Nah, kalau berkenan teman-teman bisa nyalakan kameranya nggak apa-apa. Biar kita kayak kuliah tatap muka. Tapi kalau nggak berkenan belum mandi ya nggak apa-apa juga. Berarti yang nggak buka kamera belum mandi. izin off cam ya, Pak. Ya, kenapa tuh? Ya nggak apa-apa. Makasih, Pak. Oke, saya masuk ke materi ya. Saya mulai, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom berkah dalam. Semoga sahabat-sahabatku sehat semuanya dan saya berharap tetap semangat buat belajar. Nah, teman-teman kita mau bahas sebentar untuk materi UTS kemarin ya. Jadi ada dua, yaitu soal konsep dan soal bobot kasus. Untuk soal konsep bobotnya 40%, kemudian soal kasusnya 60%. Nah, eh, di sini yang nomor satu, jelaskan mengapa laporan keuangan dan operasional organisasi perlu diaudit. Nah, di sini teman-teman perlu digarisbawahi, yaitu untuk laporan keuangan dan operasional organisasi. Artinya kedua hal ini perlu diisi sebetulnya. Ya. Kadang ada yang mengisi hanya laporan keuangannya saja, operasional organisasinya tidak dijelaskan. Kemudian yang kedua, jelaskan perbedaan internal dan eksternal audit. Kemudian mengenai independensi dan objektivitas. Menjelaskan manajemen resiko dan pengendalian internal. Ini saling terkait ya, nggak bisa bicara manajemen resiko tapi kita nggak membicarakan pengendalian internal. Ini dua hal yang saling berkait. Kemudian sebut dan jelaskan jenis-jenis audit manajemen. Kemudian apa yang dimaksud survei pendahuluan dan apa yang perlu diperhatikan bagi auditor. Kemudian jelaskan siklus audit manajemen. Nah, sebenarnya sudah saya kasih clue audit manajemen itu sudah saya kasih clue dari program kerja tahunan. Jadi pertama itu membuat program kerja tahunan, perencanaan sampai dengan pelaporan. Kemudian atribut temuan audit, ya. Kemudian untuk soal kasus ini terkait permasalahan pengelolaan aset di perusahaan
XYZ ya. Nah, beberapa permasalahannya, nilai aset ya, nilai buku aset dan jumlah unit tercatat tidak sesuai dengan nilai dan jumlah aset pada saat pembelian. Ya, berarti kan ini ada yang keliru ya. Artinya seharusnya barang ada 100 unit ya, itu tercatat di akuntansi ada 100 unit ya misalnya. Tapi secara faktual hanya ada 50 unit. Atau pada saat beli ada 100 unit, tapi dicatatnya hanya 50 unit. Nah, kan ada yang salah tuh di situ ya. Kemudian yang B, barang inventaris yang dibeli, yang dicatat seringkali tidak cocok jumlah pada saat dilakukan pemeriksaan fisik tadi ya. Itu dimungkinkan dicuri, hilang, digunakan untuk kepentingan di luar kedinasan. Nah, sehingga auditor ini perlu memastikan kembali ya pengelolaan aset perusahaan. Nah, ini kriteria-kriterianya bahwa perusahaan itu harus melakukan beberapa hal, yaitu A, nilai buku aset dan jumlah unit yang dibukukan oleh akuntansi harus sama dengan nilai dan jumlah aset secara fisik yang dikelola oleh unit pengelola aset. B, unit memastikan kesamaan nilai dan jumlah aset, maka perlu dilakukan rekonsiliasi secara periodik ya, bisa triwulanan, semesteran, tapi sebaiknya adalah sebulanan, lebih sering lebih bagus. Tapi ya dikaji cost benefitnya. Kemudian aset harus digunakan untuk keperluan perusahaan kedinasan. Yang poin D, penggunaan aset harus mengisi buku atau kartu kendali penggunaan aset dan harus mendapat persetujuan dari kepala unit kerja. Nah, ini yang kedua, soal kasus untuk suatu perjanjian kerjasama. Nah, ini adalah terkait renovasi bangunan gedung. Saya memberikan contoh kasus yang sangat sederhana. Misalkan di kontrak dan yang dibayar itu ada rincian pekerjaan ya. Kamera CCTV ya. Kemudian pasang partisi atas pintu utama pelapis HPL 2 muka. Kemudian pasang lapis karpet. Kemudian pasangan WC belakang gitu ya. Kemudian ada pekerjaan pasang pintu spare kamar mandi. Nah, ini ada satuan, volumenya, harganya, kemudian totalnya. Sebenarnya teman-teman cara mengerjakannya cukup mudah, cuma kok tidak dikerjakan dengan maksimal. Jadi RAB ini adalah yang ada di kontrak, ya toh? Kontrak atau dibayar. Ini hasil audit kita, teman-teman. Artinya, cara menghitung selisihnya adalah yang ada di kontrak ini dikurangi dengan hasil audit. Artinya kita bisa mengetahui lebih bayarnya berapa. Nah, kan ini volumenya 16 loh. Yang kita bayar yang ada di RAB di kontrak. Kemudian volume yang kita audit ternyata cuma ada 10. Berarti kan kelebihan 6 tuh. Ada 6 satuannya ya. Jadi kita bayar pemasangan CCTV ada 16, dipasang 10 ada kalian 6. Nah, ini kan tinggal dikurangkan saja sebetulnya. 6,3 dikurangi 5, sekian, kemudian 6 sekian. Nah, yang sering terjebak adalah ini, pekerjaan nomor 4 ya. Nah, ini nih. Dalam pekerjaan membuat WC belakang ya, berdasarkan dokumen seharusnya sudah termasuk pekerjaan pintu kamar mandi ya, artinya pekerjaan yang ini ya, ini seharusnya tidak perlu ditagihkan nih. Jadi jelas ada kelebihan bayar 1,5 ya toh, 1,5 juta. Harusnya borongan 10 juta ini udah masang kamar mandi sampai jadi. Oke. Sampai di sini soalnya bisa dipahami ya, teman-teman ya. Bisa, Pak. Baik, saya lanjutkan. Saya lihat pekerjaan mahasiswa atas nama Alicia Karlin. Sorry ya. Alicia Karlin. Ya, ini cukup bagus pekerjaannya ya. Mahasiswa datang atas nama Alicia Karlin. Hadir, Pak. Oh, ya. Boleh dilihat kameranya, saya pengen lihat mana nih mahasiswa saya.
Alicia Karlin nilainya berapa? Iya, Pak. Nilainya berapa Alicia? Nilai UAS, UTS ya? Ya, Eh, Aduh, saya lupa. Bentar ya, Pak. kemudian mahasiswa atas nama ini juga lumayan nih. Teresia Julia Putri ya. Ini lumayan juga nih pekerjaannya nih. Oke. Alicia berapa nilainya? 92, Pak. Oke, saya kasih 92. Oke, kita bahas sama-sama ya. Kita membahas jawaban dari Alicia. Jadi, laporan keuangan dan operasional organisasi perlu diaudit untuk menjamin kewajaran dan kebenaran laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, menjamin kewajaran ini sebetulnya lebih logis untuk mengaudit laporan keuangan, ya, bukan operasional. Nah, operasional itu lebih kepada efisiensi dan efektivitas perusahaan. Nah, ini nilainya bagus karena sudah disebutkan. Saya nggak membaca secara full gitu ya, cuma intinya saya membaca cepat gitu. Ya, saya udah maksud paham maksud jawaban mahasiswa. Ini ada kata kunci kewajaran, kemudian ada efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Nah, biasanya efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan itu dilakukan melalui audit operasional. Nah, ini sudah dijelaskan perbedaan antara internal dan eksternal audit. Ya. Bahwa internal audit ya fokusnya ke masa depan. Nah, kalau eksternal audit itu kan lebih ke masa lampau. Kalau KAP ya, hasil audit laporan keuangan yang sudah terjadi ya. Nah, ini sudah dijawab, saya udah kasih nilai yang terbaik lah. Nah, ini independensi itu sebetulnya kata kuncinya tidak memihak ya, tidak memihak siapapun, harus independen. Kemudian objektivitas itu sebetulnya menilai sesuai apa yang ada di lapangan. Ya, masalah yang terjadi kalau kita belajar ilmu filsafat manajemen ya, apalagi psikologis manusia, ada nggak sih manusia yang benar-benar hidupnya objektif gitu ya? Kemudian dalam bekerja benar-benar objektif, terutama auditor gitu. Karena manusia itu kan tidak hanya pikiran tapi punya perasaan. Kadang-kadang ketika orang mengaudit itu ada rasanya belas kasih, gitu-gitu tuh ada. Itu seringkali mengganggu objektivitas. Makanya dalam standar audit ya, itu baik khususnya di internal audit, apabila teman-teman ditugaskan di suatu unit kerja, di unit kerja itu ada saudara ya, atau kawan atau keluarga, maka penugasan itu bisa dibatalkan, teman-teman ditugaskan di unit kerja lain, sehingga harapannya hasil audit teman-teman itu lebih independen dan lebih objektif dalam menilai. Seperti itu. Kemudian best practice-nya, misalkan tahun ini teman-teman ngaudit bidang kerja pemasaran. Tahun depan ya teman-teman idealnya tidak mengaudit pemasaran, mengaudit fungsi yang lain. Karena kalau mengaudit unit kerja secara terus-menerus itu akan mengganggu objektivitas dan independensi kita. Nah, di sini ya ada kata bagus ya. Objektivitas mensyaratkan bahwa auditor tidak menundukkan penilaian mereka dalam masalah-masalah audit terhadap orang lain. Sikap objektif mencerminkan independensi dari seorang internal auditor. Ya. Kemudian objektivitas itu sikap mental yang tidak bias yang memungkinkan auditor untuk melakukan penugasan dengan sedemikian rupa sehingga mereka meyakini hasil pekerjaan dan meyakini tidak ada kompromi. Nah, ini bagus.
kemudian ini sudah dijelaskan manajemen resiko dan pengendalian internal itu apa. Nah, nyerempet sedikit nggak apa-apa ya. Manajemen resiko itu ya kita mengidentifikasi eh, hal-hal apa yang mengganggu dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, tentunya saya bisa gambarkan ini kan ada strategic management ya, strategis, ada tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan organisasi kita perlu namanya manajemen resiko. Manajemen resiko. Nah, ini kita mengidentifikasi kendala-kendala yang terjadi, kemudian kita mengendalikannya supaya kita dapat mencapai tujuan organisasi. Ini pengendalian internal. Ini dua hal yang saling terkait. Kemudian jenis-jenis audit manajemen. Ini ada audit laporan keuangan, audit kepatuhan, audit internal tuh ya saya agak kurang cocok sebenarnya. Lebih senang misalnya ini diganti audit investigasi misalkan. Ya. Ya. Atau audit lingkungan, itu juga sekarang lagi ngetren audit lingkungan, atau audit mutu. Ya. Ini audit operasional. Oke. Survei pendahuluan adalah survei yang dilakukan pada awal pekerjaan di lokasi pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh data awal sebagai bagian penting bahan kajian teknis dan bahan untuk pekerjaan selanjutnya. Ya, ini survei pendahuluan adalah mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek audit yang dilakukan, menelaah berbagai peraturan kebijakan. Ya, ini bagus nih. Artinya kita itu sebelum datang ke lapangan, sebelum kita melakukan audit, tentunya kita akan melakukan perencanaan nih, ya, menyusun program audit, memahami peraturan dan kebijakan yang berlaku. Jangan sampai seorang auditor datang mengaudit di unit kerja, datang di sebuah perusahaan gitu ya. Kita datang itu kayak apa istilahnya? Kalau orang Jawa bilang tuh kayak ketek ketulup gitu loh. Jadi kayak monyet yang kena panah gitu loh. Kita nggak ngerti, kebingungan, ya, nggak ngerti nih mau ngaudit apa, mau tanya apa, dokumennya apa yang harus diminta. Nah, makanya diperlukan namanya survei pendahuluan supaya kita tahu nih struktur organisasinya, pejabat-pejabatnya siapa, kalau kita mau tanya informasi ini ke siapa gitu ya. Kemudian aturan-aturan secara umum, kebijakannya seperti apa, itu kita ketahui. Nah, ini siklus audit manajemen ini dijawab audit pendahuluan, review dan pengujian pengendalian manajemen, audit rinci, pelaporan, tindak lanjut. Nah, enggak apa-apa, ini udah bener nih. Nah, ini agak kurang pas sedikit. Ini pendekatannya agak lebih ke eksternal audit. Tapi ini bisa digunakan juga, bukan berarti salah. Nah, kalau pendekatannya standar IPPF seperti ini, teman-teman. Jadi siklus audit itu kita merencanakan audit tahunan, ya. Dalam merencanakan audit tahunan tentunya kita melihat skor resiko nih. Audit universe-nya apa? Jadi misalkan ada 15 fungsi atau 15 unit kerja. Nah, berdasarkan sumber daya yang ada ya tidak perlu kita audit semua. Mana yang paling penting, mana yang perlu diprioritaskan. Kemudian merencanakan penugasan, ini berbicara mengenai SDM-nya, alokasi anggarannya, waktunya gitu ya. Kemudian pelaksanaan penugasan ini di lapangan, nyusun program kerjanya, program auditnya, kemudian cara pengujiannya seperti apa, kemudian mengkomunikasikan hasil penugasan. Jadi sebelum laporan hasil audit itu diberikan ke auditi, idealnya ada komunikasi, pemberian tanggapan, ada sesi diskusinya, sehingga kita itu sebagai auditor tidak sebagai kuda ya, kacamata kuda gitu, melihat satu sisi aja kepatuhannya, tapi kita tidak melihat fakta-fakta lain. Nah, perlu adanya komunikasi. Kemudian laporan diserahkan, selanjutnya adalah tindak lanjut atau tindakan koreksi atas rekomendasi yang seorang auditor berikan. Rekomendasi yang diberikan sebaiknya bisa memitigasi resiko, bisa menggali penyebab-penyebabnya. Ya, jangan hanya gejala-gejalanya saja, tapi penyebabnya. Ibarat seorang auditor dokter gitu ya, ada pasien sakit, panas. Panas itu adalah gejala umum, gejala, bukan sakitnya.
seorang auditor harus tahu penyebabnya, sakitnya apa. Sakit gigi misalnya bisa bikin panas, orang flu bisa bikin badan panas, atau kakinya luka infeksi bisa bikin panas, ya. Maka auditor diharapkan bisa mencari penyebabnya, inti penyebabnya, root cause-nya itu apa. Nah, itu akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian nomor 8, ini sudah sangat benar. Atribut pada temuan audit itu ada kondisi, ada kriteria, ada sebab, ada akibat, kemudian ada rekomendasi. Ini atributnya sudah sangat benar. Baik, sampai di sini Bapak Ibu mahasiswa bisa memahami? Bisa, Pak. Oke. Dari Meli sudah bisa dipahami? Masih mengikuti Meli? 2219. Sudah, Pak. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh interupsi langsung ya. Nah, saya izin melanjutkan. Nah, ini jawabannya dari Alicia Carlin ya. Ini kasus prosedur dan teknik audit yang dilakukan auditor untuk menguji permasalahan tersebut ya. Mengamati penggunaan aset pada perusahaan ya. Dilakukan dengan cara memperhatikan proses atau flow penggunaan aset ya, ini bagus. Kemudian penilaian analis dilakukan dengan cara menghitung aset yang dimiliki perusahaan, melakukan perbandingan antara pencatatan aset dengan jumlah aset fisik. Nah, ini berbicara mengenai stock opnam ya, stock opnam, atau bisa disebut juga unit opnam ya. Misalkan teman-teman nih kerja di perusahaan dealer mobil, katakan di Toyota, persediaannya itu seharusnya ada 500 unit. Nah, dicek tuh di lapangan berdasarkan barcode atau nomor rangka atau nomor mesinnya, bener nggak jumlahnya ada 500. Jangan-jangan ada titipan dari cabang lain atau beberapa hal yang menyebabkan selisih ya. Nah, bukti atau informasi audit yang diperlukan ya, tadi kan masalahnya dua, yang dibeli tidak sesuai dengan yang dicatat, kemudian yang dicatat tidak sesuai dengan nilai fisiknya. Nah, artinya seharusnya bisa dicek nih rekonsiliasi antara unit pengelola organisasi unit pengelola aset dengan yang dicatat sama akuntansi. Kemudian ada namanya BAP2BC, itu berita acara penerimaan barang dan jasa. Kita bisa cek tuh di situ. Nah, jadi setelah barang datang itu kan dicek tuh spesifikasinya sesuai enggak, ya, jumlahnya sesuai enggak. Nah, dokumen itu kita sandingkan dengan yang dicatat oleh akuntansi. Nah, kalau di sini jawabannya bukti atau informasi yang perlu dilakukan dan dievaluasi oleh auditor adalah tidak adanya laporan atau rekonsiliasi aset. Ya. Auditor perlu memperoleh bukti yang menunjukkan bahwa dalam sistem pengendalian internal perusahaan, bagian akuntansi dengan bagian pengelola tidak pernah melakukan rekonsiliasi aset perusahaan, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perbedaan antara pencatatan aset dengan jumlah fisik. Tidak ada dokumen otorisasi persetujuan pengguna. Nah, kalau misalkan tidak ada ya kita bisa lewat wawancara. Nah, hasil wawancara itu bisa kita dokumentasikan di berita acara pemeriksaan atau berita acara wawancara, ditandatangani kedua belah pihak antara auditor dengan unit kerja yang kita wawancarai. Itu selanjutnya kita bisa dokumentasikan di laporan hasil audit. Ya, ini secara umum benar ya. Dalam menyusun laporan keuangan sudah ada kondisi gitu ya, ada kriteria. Tapi ini kondisinya bisa lebih didetailkan lagi ya. Sebetulnya kan di soal juga panjang tuh ilustrasinya. Nah, kriteria itu adalah satu, kebijakan perusahaan ya, atau bisnis proses. Yang kedua, best practice-nya. Kalau misalkan belum diatur, maka best practice-nya di dunia bisnis itu seperti apa. Nah,
ini benar tapi agak kurang tepat juga karena kan di soal sudah saya kasih itu peraturan direksinya seharusnya apa lah itu seharusnya menjadi kriterianya ya. Alicia, Karin bisa dipahami ya. Iya, Pak. Kemudian penyebab, ini penyebabnya sangat umum sekali. Sistem pengendalian internal perusahaan yang lemah ya betul, cuma kan lebih detailkan lagi. Apa? Ya tadi tidak ada rekonsiliasi apa. Jadi ketaatannya, kepatuhannya si SDM kan juga kurang di sana. Nah, oke, akibat. Nah, ini belum ditambahin rekomendasi. Oh, ini tambahin rekomendasi sudah. Oke, selanjutnya. Nah, prosedur dan teknik audit yang dilakukan ya tentunya kita meminta PKS-nya, perjanjian kerjasama. Jadi kalau ada renovasi bangunan gedung tuh paling tidak kan ada PKS, perjanjian kerjasama, dokumennya toh. Kemudian ada RAB, kemudian dokumen pembayaran, kwitansi dan segala macam. Nah, berdasarkan dokumen ini kita telusuri fisik ke gedungnya. Bener nggak yang tertulis di sini itu ya beneran dipasang di sini nggak gitu, ada nggak di situ. Nah, nah ini hasil auditnya langsung saja saya buka. Nah ini tinggal mengurangkan, sebenarnya udah hasil akhirnya, sudah hasil pengurangannya gitu ya Alicia ya, ini hasil pengurangannya. Iya, Pak. Oke, nah ini nggak apa-apa, ini udah benar. Nah yang kurang tepat sih di sini nih, harusnya eh, ini tidak ada, yang 10 juta ini nggak ada. Karena secara faktual ini kan memang sudah dipasang. Nah, sudah dipasang tapi pekerjaan ini termasuk pekerjaan ini. Harusnya yang ini tidak usah ditagihkan lagi. Maksud nggak, Alicia? Iya, Pak. Nah, harusnya yang kelebihan itu adalah ini. Nah, kalau di soal kira-kira bagaimana ngeceknya? Ini kan satuannya ada yang meter persegi, ada buah ya, ada set gitu ya, satu set gitu ya. Nih ya, diamati di sini nih. Nah, mungkin supaya agak lebih interaktif, saya mohon pendapatnya dari Pipit, Pipit Eka Stefani. Masih mengikuti Pipit? Monitor? Baik. Dari Pingkan, ada yang mau ditambahkan, Pingkan? Ini pada hadir nggak nih? Baik, nggak bisa on mic nggak apa-apa. Dari Tita Yulianti, bisa bantu menjelaskan? Halo Mbak Tita. Baik, belum ada respon juga. Mungkin dari Mbak Desi Sai. Ini suara saya masih terdengar, teman-teman? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, Mbak Desi bisa bantu menjelaskan kira-kira cara ngeceknya Di auditor jalan, bagaimana? Pak. Oh, lagi di jalan. Pak, maaf saya lagi di jalan. Di motor, Pak. Oh gitu, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah, Maaf ya, Pak. ya. Fokus di jalan dulu. Mungkin yang lain ada bisa bantu? Riri, Rizka, Siti. Teman-teman masih mengikuti kuliahnya? Masih, Pak. Nah, kira-kira bisa membantu saya bagaimana cara ngeceknya kira-kira?
Eh, Pak, dicoba ya Pak. Nggak apa-apa. Kalau yang dari pertama kamera CCTV-nya itu kan volumenya Ya. di RAB-nya itu kan ada 16, sedangkan hasil auditnya itu 10. Berarti itu ada selisih 6. Mm. Terus dari kalau harga satuannya benar, dari jumlah harganya berarti kalau selisihnya itu berarti bisa dari volume, bisa juga sama dari satuan harganya. Berarti 6 kali di 150.000 berarti sekitar 900.000. Nah, itu benar. Cuma kira-kira caranya bagaimana? Caranya kita tahu kameranya yang dipasang hanya 10 gitu ya. Kira-kira prakteknya di lapangan bisa membayangkan nggak bagaimana seorang auditor ngecek? Dilihat fisik barangnya dong, Pak. Oke, dilihat fisik barangnya. Baik, betul. Kemudian kalau partisi pemasangan HPL-nya, bagaimana kira-kira? Dari volume tadi, Betul? Caranya gimana? dari Kira-kira? dari volume, caranya itu sama Pak, fisik barangnya atas pintu utama dilapisi itu harus dicek. Nah, cara tahu 5,246 secara fisik gimana? Apa yang harus dilakukan auditor? Diukur bener gak sih? Nah, betul. Kalau ngukur, apa yang harus dibawa seorang auditor? Pakai Hmm, penggaris atau meter meter nggak sih? ya pakai meteran tuh. Jadi kayak tukang bangunan kita meteran gitu Ada caranya. sih Pak alatnya tapi lupa namanya. Ya, gitu caranya ya. Jadi kalau Ya, teman-teman jadi auditor ya teman-teman bisa jadi apa saja ya. Kalau auditnya kayak audit bangunan begini ya teman-teman pura-pura jadi seorang arsitek, jadi tukang, bawa meteran, alat-alatnya dibawa. Ya, ini baru yang mudah, nanti ada yang sulit lagi, nguji ketebalan beton, nguji struktur gitu-gitu kan teman-teman harus ngerti alatnya juga. Nanti ini baru yang sederhana. Nah, selanjutnya pasang WC belakang itu sudah termasuk kamar apa pintu ya. Artinya teman-teman lihat WC-nya udah jadi gitu ya. Termasuk pintu lah. Cek tuh di RAB loh kok pintu kamar mandinya ditagihkan lagi, harusnya nggak boleh, orang di sini jelas kok satu set gitu ya, volumenya satu set tuh ya borongan pekerjaannya, maka ada kelebihan pembayaran. Baik, terima kasih bantuan jawabannya. Sampai di sini sudah sangat jelas ya. jelas Pak. Baik, ini kemarin saya kasih nilai 92. Selamat buat teman-teman ya, buat Alicia ya. Saya kira yang lain juga bagus-bagus, cuma kadang ngisinya nggak semua diisi gitu. Saya lanjutkan ke materi audit SDM ya teman-teman ya. Materinya kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Oke, saya lanjutkan. Nah, materi pembelajaran kali ini untuk yang audit SDM nanti ada pengertiannya, kemudian pergeseran paradigma dalam mengelola sumber daya manusia, tujuan dan manfaat audit MSDM, kemudian proses atau tahapan audit SDM seperti apa. Nah, ini auditnya audit berbasis kompetensi. Ini kita garis bawah ini teman-teman ya. Jadi ada perbedaan antara pengelolaan SDM zaman dulu banget yang tradisional dengan yang kekinian. Zaman dulu yang tradisional SDM itu paling banter ya ngurusi absensi kehadiran karyawan, ya toh. Kemudian ngurusi potongan gaji kalau karyawan nggak datang, ngurusi orang sakit, ya toh. Nah kemudian ngurusi penggajian, itu adalah pendekatan audit yang tradisional. Audit kekinian lebih kompleks. Saat ini untuk audit SDM berbasis kinerja itu satu siklus. Dari kita merekrut karyawan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Artinya kita lihat struktur organisasinya, ya, kotak-kotaknya seperti apa, analisa beban kerjanya seperti apa, kemudian rekrutmen. Nah, dalam merekrut pegawai ada namanya persyaratan atau kualifikasi. Makanya teman-teman kalau mendaftar kerja ya harus ngumpulin ijazah, daftar riwayat hidup dan lain sebagainya. Karena perusahaan mempunyai standar minimal yang harus dipenuhi.
ya. Selanjutnya bicara mengenai remunerasi, itu bicara penggajian, tunjangan-tunjangan, ya, kesejahteraan. Bicara soal asuransi kesehatan, pensiun, untuk asuransi kecelakaan kerja, ya. Selanjutnya adalah berbicara mengenai talenta pegawai, ya. Manajemen menganggap sumber daya manusia kekinian adalah sebagai aset perusahaan, ya, bukan sebagai robot, bukan sebagai buruh, bukan sebagai jongos atau babu, tapi manusia adalah aset perusahaan yang harus dikembangkan lebih lanjut untuk melanjutkan tujuan organisasi di masa akan datang, di mana pengembangan SDM ini harus mengikuti dengan perkembangan zaman, ya. Makanya orang-orang yang sudah tua, yang sudah berumur, itu kadang kalau sudah kerja di saat ini ya stres juga, karena mereka harus mengikuti kebutuhan di era ini, di zaman ini. Orang yang tadinya mengetik menggunakan mesin ketik gitu, menulis tangan, harus mau belajar komputer, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bicara soal talenta ini artinya nanti untuk pengembangan promosi, ya, promosi pegawai. Nah, pelan-pelan nanti akan saya jelaskan. Ini kita bicara mengenai pengertian audit MSDM berbasis kompetensi dulu, ya. Audit MSDM adalah pemeriksaan dan penilaian secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi terhadap fungsi organisasi yang terpengaruh oleh manajemen SDM dengan tujuan memastikan dipenuhinya asas kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan SDM untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran fungsional maupun tujuan organisasi secara keseluruhan, baik jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya, secara general, secara umum, yang namanya audit pasti harus sistematis, harus objektif, dan harus terdokumentasi. Itu mau kita ngaudit fungsi apa saja, audit itu harus sistematis, objektif, dan terdokumentasi. Nah, fungsi SDM di sini, kalau kita membaca kalimat ini, adalah fungsi yang kekinian adalah sebagai strategic partner organisasi dalam mencapai tujuan, ya. Semoga tulisan saya bisa dibaca oleh teman-teman. Saya lanjutkan, ya. Ada yang masuk, saya approve dulu. Nah, secara singkat, audit SDM berbasis kompetensi adalah alat untuk mengevaluasi berbagai aktivitas manajemen SDM dalam organisasi atau perusahaan. Audit MSDM berbasis kompetensi dilakukan untuk menilai kualitas manajemen SDM dalam perusahaan dan bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut mendukung strategi perusahaan. Nah, apabila dilihat dari jenis audit, maka audit MSDM BK merupakan salah satu audit operasional yang biasa dikenal juga sebagai audit manajemen. Nah, audit untuk MSDM dalam organisasi ini dilakukan untuk menguji ketaatannya juga. Nah, ketaatan dalam proses rekrutmen, ya. Ini rekrutmen pegawai, seleksi, ya, prosedur pengajuan lembur bagi SDMBK, dan segala macamnya. Nah, kadang-kadang yang sering menjadi pertanyaan mahasiswa ini juga di kelas saya sebelumnya, Pak, bagaimana kalau dalam rekrutmen pegawai di suatu perusahaan ternyata ada namanya KKN, nepotisme, ya. Artinya yang masuk di suatu perusahaan adalah orang-orang yang punya hubungan dengan pegawai. Nah, saya punya pandangan sendiri, teman-teman. Kita harus lihat, ya. Kalau berbicara mengenai keterbukaan, ya, transparansi, akuntabel, seharusnya rekrutmen pegawai itu terbuka bagi seluruh kandidat. Ya, tidak ada keistimewaan. Tujuannya organisasi mendapatkan SDM yang terbaik, ya. Cuman kadang-kadang yang saya paling nggak suka adalah suatu perusahaan merekrut pegawai, itu anak pegawai juga, tapi kompetensinya jauh dari standar. Nah, itu saya nggak setuju. Kalau kompetensinya masuk, orangnya pinter sesuai kualifikasi, mungkin saya masih agak maklum. Tapi kalau jauh, ya itu saya nggak terima.
Karena kalau kompetensinya jauh, tentunya banyak pertimbangan, banyak kerugian. Misalnya, perusahaan harus memberikan pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu, memberikan keterampilan yang seharusnya keterampilan itu diperoleh pada saat pegawai tersebut kuliah, misalnya. Makanya teman-teman pada saat kuliah ini belajarlah sebaik mungkin, pelajari banyak keterampilan, pelajari hal-hal baru, apa yang dibutuhkan di era ini, ya. Kalau teman-teman tidak belajar sungguh-sungguh, sekarang dunia kerja itu sangat ketat, ya. Kalau kita nggak benar-benar proper, kita nggak benar-benar baik, ya kita sulit masuk dunia kerja. Kecuali satu, orang dalam. Orang dalam bisa segalanya, ya toh. Tapi kalau kita nggak punya orang dalam, ya kita berjuang sendiri. Kita harus belajar sebaik-baiknya, ya, seperti itu. Kemudian resiko-resiko kesalahan yang dilakukan pegawai apabila pegawai tidak terampil. Nah, itu kan adalah biaya-biaya yang harus dikorbankan perusahaan untuk mendapatkan pegawai yang terbaik, sehingga tidak ada misalkan mengurangi biaya training, biaya pelatihan, pembelajaran. Kadang kan pegawai yang sudah senior harus memberi ilmu kepada transfer knowledge yang memberikan pegawai yang baru, itu kan ada waktu yang harus dikorbankan juga. Tapi yang menjadi tantangan dunia kerja akhir-akhir ini adalah kadang-kadang kalau kita merekrut pegawai yang dengan kualifikasi yang terbaik, itu kadang-kadang malah komitmennya yang rendah, ya, bisa dipahami ya. Kalau pegawai itu bagus, intelijensinya tinggi, kadang-kadang dia tuh sering ditawari oleh perusahaan yang lain, ya, ditawari oleh perusahaan lain untuk bergabung, akhirnya nanti resign. Nah, coba teman-teman kalau jadi manajer di suatu perusahaan, pikirkan dah, ini gimana solusinya, ya. Kadang-kadang itu tantangannya, kita dapat pegawai yang bagus, malah pegawainya yang keluar. Nah, kalau keluar, perusahaan yang rugi, ya. Kira-kira ruginya apa? Ya, ruginya adalah kita sudah mengeluarkan biaya untuk rekrutmen. Misalkan perusahaan rekrutmen gede-gedean, kita pengadaan vendor. Misalnya kalau di Indonesia kan ada yang gede, ada PPM, manajemen. Jadi perusahaan yang consulting yang merekrut pegawai gitu ya, seleksi. Kita kan bayar gede tuh. Pegawainya udah masuk, sebentar keluar. Nah, biasanya pegawai itu ngakalinya adalah dengan membuat perjanjian kerja. Contohnya ada klausul wajib sebagai pegawai minimal 2 tahun, 5 tahun. Kalau keluar ada dendanya. Nah, itu bagian dari manajemen resiko perusahaan, manajemen resiko pengelolaan SDM supaya perusahaan tidak rugi banyak, ya, seperti itu. Kayak kemarin yang lagi isu ya, ada rekrutmen CPNS, ya. Berapa ribu pegawai sudah diterima gitu ya, kemudian mengundurkan diri. Itu negara rugi sebetulnya. Kita sudah mengeluarkan biaya, ya, katakan dalam penyelenggaraannya kita sudah menyediakan sistem ujian tertulis elektroniknya, ada konsultannya, ada honor buat penyelenggaranya, mengorbankan waktu dan segala macam. Itu semua ada biayanya, tapi pas pegawai itu diterima malah mengundurkan diri, ya, itu juga sebuah kerugian sebetulnya buat negara itu. Saya lanjutkan ya, ini yang paling penting. Ruang lingkup audit SDM BK itu terintegrasi satu siklus, tidak hanya bicara mengenai penggajian saja. Yang pertama ada perencanaan SDM dan analisa jabatan, ya. Kemudian yang kedua pengadaan, rekrutmen dan seleksinya. Kemudian yang ketiga pengembangan SDM, pelatihan dan pengembangan, kemudian karir. Kemudian pemeliharaan SDM, penilaian kinerja, kompensasi atau balas jasa, hubungan industrial, sistem informasi SDM. Bicara penilaian kinerja ini juga menjadi perhatian baik di sektor private maupun sektor publik. Bagaimana sih penilaian kinerja yang baik itu? Nah, penilaian kinerja yang baik itu kan ada namanya KPI,
ya, KPI, organisasi, KPI struktur, KPI individu, atau kalau di pegawai negeri itu ada namanya IKU, ya, indikator kinerja utama. Nah, apakah KPI ini sudah dirancang dengan target-target yang cukup menantang? Jangan kita men-setting target yang terlalu mudah. Nanti pegawainya nilainya bagus semua, dapat bonus semua. Nah, itu kan nggak fair. Tapi jangan juga kita memberikan setting KPI yang terlampau sulit sehingga tidak dapat dicapai. Nah, tentunya ini harus ada perencanaan yang matang ya, dengan berbagai asumsi-asumsi yang mendekati kebenaran untuk memberikan setting KPI yang benar. Nah, ini perspektif audit SDM menurut Marin Coastal, perspektif teknis organisasional. Dalam perspektif ini, audit SDM merupakan alat untuk memverifikasi dokumen dan menganalisis berbagai indikator yang menunjukkan tingkat efisiensi organisasi. Kemudian yang kedua, perspektif sosio-psikologis. Menurut perspektif sosio-psikologis, audit MSDM merupakan sarana untuk menilai kualitas hubungan kerja di dalam sebuah perusahaan untuk melihat faktor apa yang penting bagi motivasi karyawan dan mengidentifikasi sumber daya untuk mengoptimalkan organisasi menurut sudut pandang karyawan. Kemudian untuk perspektif ekonomi, ya, audit SDM merupakan alat untuk membangun daya saing perusahaan dalam era SDM yang dapat dilakukan dengan membandingkan indikator sosial dan ekonomis perusahaan dengan peraturan dan prosedur dan kebijakan yang berlaku atau dengan perusahaan lain yang sejenis. Artinya ada benchmarking ya. Kemudian pengembangan efektivitas fungsi Departemen SDM dengan makin meningkatnya peran dan kewenangan Departemen SDM selaras dengan pengembangan bisnis perusahaan, mengembangkan aktivitas audit itu sendiri dengan membandingkan antara biaya audit dengan dampak atau manfaat dari audit yang dilakukan. Kemudian ada pergeseran paradigma dalam mengelola sumber daya manusia. Nah, bagian personalia bertransformasi menjadi bagian SDM yang tidak sekedar menekankan unsur administrasi personalia. Nah, ini pendekatan yang tradisional, itu lebih ke administratif tadi saya cerita ya, manajemen absensi ya, kemudian penggajian, pemotongan upah lembur ya, hal-hal seperti itulah. Pemotongan upah kalau dia nggak datang sakit itu lebih bersifat administrasi ya, kemudian mendata personil kita, tanggal lahir dan segala macam. Nah, sekarang itu konsep SDM itu adalah berbasis kinerja yang dianggap sebagai human capital atau sumber daya manusia itu sebagai modal, sebagai aset. SDM itu sebagai aset yang penting bagi perusahaan. Nah, ini pergeseran paradigma ya dalam pengelolaan sumber daya manusia. Ini dulu tuh lebih ke mengkolek data ya, memelihara data pegawai gitu-gitu. Ini ada tahun-tahunnya nih ya. Ini ada asesmennya. Oh, bukan, ini maksudnya asesmennya. Nah, ini dulu dianggap penting, sekarang tidak dianggap penting. Ya, gitu ya. Nah, sekarang yang dulu dianggap sangat tidak penting nih. Dulu ini sangat dianggap tidak penting. Serving as strategic business partner, serve as member management team, involved with strategic planning, organization design and change. Nah, jadi zaman dulu ya, pendekatan organisasi SDM zaman dulu menganggap SDM itu tidak terlalu terkait dengan perubahan strategik, kemudian perencanaan strategik organisasi ya. Jadi audit SDM itu tidak dianggap sebagai hal yang sifatnya strategik ya, bisnis strategik, tapi saat ini malah ini dianggap sebagai bisnis strategik sekarang karena kelanjutan perusahaan ditentukan oleh SDM-nya itu. Nah, ini perbedaannya, yang dulu nggak dianggap penting sekarang malah dianggap penting ya. Ini yang dulu lebih kepada mengkontrol manusianya ya, yang pendekatan tradisional, kemudian beralih bagaimana sumber daya itu bisa memberikan servis atau layanan terbaik ya,
kepada pelanggan, kepada perusahaan itu sendiri. Kemudian beralih lagi menjadi talentship, di mana SDM itu adalah talent ya, di mana ke depan talent ini akan mengambil keputusan bisnis ya, akan berfokus pada pengembangan organisasi lebih lanjut ya, perkembangan perusahaan lebih lanjut, mengimprove terus gitu ya. Nah, nanti kita belajar juga bagaimana sih mengklasifikasikan SDM yang dibilang talent gitu ya. Nah, nanti saya oret-oret sebentar. Nah, di sini aja lah. Bagaimana melihat melihat pegawai yang talent. Nah, biasanya di sini ada diagram ya, diagramnya gini aja lah, gampang. Melihat individu yang talent. Ini adalah kinerja ya, kinerja ya. Kemudian ini kompetensi. Nah, semakin ke atas ya, artinya kan kinerja pegawai itu semakin tinggi. Kinerja kan dilihat dari KPI tadi ya, pencapaian dari beberapa tahun. Kalau misalkan tahun 1 nilai kinerja kita 8, tahun ke depan 9, tahun ke depannya lagi 10, artinya kan kinerja kita semakin naik. Nah, kali ini kompetensi itu ya kompetensi teknis maupun kompetensi perilaku. Nah, kalau kompetensi kita, pendidikan kita semakin tinggi, training yang kita terima semakin banyak, pengetahuan kita banyak keterampilan, maka akan semakin tinggi nih kompetensi kita ya. Ini yang nanti akan ketemu. Kalau skor kinerjanya tinggi, kemudian kompetensinya tinggi, nanti akan ketemu nih di sini nih. Ini yang di area ini adalah individu atau karyawan dengan talent yang baik, talent bintang, talent star. Nah, biasanya yang berada di sini nih orang-orang yang siap dipromosikan. Ada juga teman-teman orang yang pintar tapi kinerjanya so-so aja di tengah sini. Nah, nanti akan ketemu sini. Orangnya pintar tapi kerjanya so-so aja. Ada juga nanti tepatnya di sini. Apakah memiliki kesempatan promosi? Bisa saja. Tapi akan diutamakan orang yang ada di atas ini nih. Ada nggak orang yang misalkan tidak pinter, biasa aja, nggak pinter tapi orangnya tuh semangat kerja, kinerjanya tinggi, semangat kalau disuruh apa mau dikerjakan gitu ya, dia akan posisinya di sini nih. Nah, di sini nih, kinerjanya tinggi tapi kompetensinya biasa-biasa aja. Bisa nggak orang ini promosi? Ya bisa, tapi tetap yang diutamakan adalah yang ada di sini. Makanya diharapkan teman-teman kalau kerja ya keterampilannya teman-teman tinggi, kompetensinya tinggi, tapi kinerja teman-teman ya bagus. Teman-teman jagalah performance teman-teman dalam bekerja gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, dari Vivian Nadia, monitor. Sudah paham, Pak. Oke, terima kasih. Dari siapa ya? Dari Putri Indahsari, masih mengikuti? Masih, Pak. Paham. Siap, saya lanjutkan ya. Nah, aktivitas proses manajemen SDM ini ada aktivitas attraction atau penarikan SDM terkait dengan bagaimana menarik SDM yang dimulai dari proses perencanaan SDM, analisa jabatan, kemudian sampai rekrutmen dan seleksi. Development ini lebih berbicara mengenai pelatihan, pembelajaran, penilaian, pengembangan karyawan. Makanya di sebuah perusahaan yang perusahaan gede ya, itu tentunya sekarang ada namanya membentuk divisi namanya TC, Training Center ya, atau Pusdiklat. Nah, sekarang mendirikan itu tuh, fungsinya adalah development atau memelihara, mengembangkan pegawai-pegawainya. Kemudian retention ini aktivitas atau retensi SDM terkait dengan program pembelian karyawan antara lain melalui karir ya. Kemudian apa nih, kesejahteraan apa tulisannya? Tuh, kemudian hubungan industrial. Nah, saya lanjutkan. Nah, menurut Ulrich 97 dalam bukunya Human Resource Champion menjelaskan bahwa ini
literasinya kita masih menggunakan buku yang lama juga ya. Sebenarnya ada yang baru juga yang kekinian. Nah, nggak apa-apa, ini masih relevan. Memiliki 4 peran, yaitu strategic partner yang berperan mengaitkan praktik dan strategi sumber daya manusia dengan strategi bisnis. Ini yang paling penting nih. Kemudian peran administratif expert, kemudian employee champion, ini yang terlibat dalam permasalahan sehari-hari, isu dan kebutuhan karyawan agar mereka dapat memberikan kontribusi yang maksimal. Kemudian change agent yang berperan dalam proses transformasi dari perubahan yang terjadi dalam organisasi. Nah, ini penting juga. Organisasi yang kekinian tuh dia punya namanya divisi manajemen perubahan. Nah, ini manajemen perubahan satu divisi atau departemen yang biasanya tugasnya adalah, kan perusahaan terus berkembang, dia mengikuti perkembangan zaman, mengikuti strategi bisnis yang terkini. Fungsinya adalah sebagai katalisator, mempercepat proses perubahan. Kayak ibarat kata hal yang ada peribahasa abadi adalah perubahan itu sendiri ya. Makanya perusahaan itu harus terus beradaptasi mengikuti perubahan organisasi. Kalau kita nggak mengikuti perubahan ya kita hancur lenyap, tergerus oleh zaman, kita tidak mendapatkan pelanggan. Contohnya apa? Ya dulu ada Nokia, tidak mengikuti perubahan zaman, akhirnya ya habis ya, sama Samsung, sama HP-HP lain yang sifatnya Android. Kayak dulu ada HP-HP Cina tuh, dulu sempat booming di zamannya. Kayak Kitots, HP Kitots, tahu nggak HP Kitots? Dulu yang bisa lihat TV itu ya. Ya barang dagangnya ya itu aja. Tapi seiring waktu berjalan, ada YouTube, ya, ada Android, lama-lama ditinggalkan. Nah, perusahaan harus terus bertransformasi. Saya lanjutkan. Tujuan audit MSDM berbasis kompetensi. A. Menilai aktivitas dari departemen atau unit kerja SDM untuk mengetahui apakah departemen SDM sudah menjalankan fungsinya secara efektif atau sudah mencapai tujuan. Secara umum, efektivitas ini berarti apakah departemen atau unit kerja SDM sudah berhasil menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasi pada waktu yang tepat. Menilai efisiensi dari departemen atau unit kerja SDM mencapai tujuan atau efektivitas departemen SDM bukan berarti dilakukan dengan biaya yang tidak terkontrol. Sebaliknya, semua program atau aktivitas SDM harus dilakukan secara efisien dan ekonomis dengan tetap mengacu pada sasaran. Nah, ini selebihnya teman-teman bisa baca sendiri ya, tujuan-tujuan audit SDM ya. Ini manfaat-manfaatnya teman-teman bisa baca ya. Antaranya mengidentifikasi permasalahan kritis terkait dengan pengelolaan SDM, melakukan perbaikan dalam pengelolaan SDM, mengevaluasi, menstimulasi keseragaman kebijakan dan praktik SDM menjadi dasar pengambilan keputusan, ya, mengkomunikasikan isu ya, isu-isu SDM dengan pihak terkait ya. Nah, ini pihak yang memanfaatkan hasil SDM ya, manajemen perusahaan, departemen SDM itu sendiri, kemudian manajemen lini. Jadi manajemen dari atas sampai ke bawah ya, misalkan dari kantor pusat, dari kantor wilayah sampai kantor cabang tentunya membutuhkan audit SDM supaya SDM-nya dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, lanjutkan. Nah, ini proses atau tahapan audit manajemen SDM berbasis kompetensi. Ini ada planning, yaitu kebijakan audit ya, audit roadmap, perencanaan audit tahunan, permintaan audit ya, penentuan ruang lingkup audit ya. Ini sudah berbicara soal siklus audit nih teman-teman. Kemudian persiapan ya, preparationnya, tujuan audit, ruang lingkup, bikin program auditnya, metode auditnya, jadwal auditnya, tim auditnya siapa saja, investigasi awal, kemudian pengumuman audit ya. Kalau teman-teman mau mengaudit suatu unit kerja, tentunya teman-teman juga harus menginfokan kapan mengauditnya, jangan buru-buru
ya, dipersiapkan misalnya 3 minggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, dikomunikasikan dengan pimpinan unit kerja. Permintaan datanya disampaikan, jangan mepet-mepet ya, karena tentunya unit kerja juga punya kesibukan, punya target-target yang harus dicapai, maka permintaan data audit harus disampaikan jauh-jauh hari ya. Selanjutnya eksekusinya ya, analisis dokumen, wawancara, analisis historis, survei, eksperimen, reporting ya, pelaporan tuh, ada diskusi, klarifikasi, closing meeting, kemudian ada laporan, kemudian follow up, tujuan audit, ruang lingkup program auditnya dilihat ya. Kemudian ada tindak lanjut atau tindakan koreksinya. Ini contoh kertas kerja audit SDM seperti ini. Ya, tentunya ada atribut ya. Ya, ada kondisi masalah ya. Kondisi, kemudian penyebab, kriterianya ya, resiko ya. Resiko ini ya, akibatnya apa, rekomendasinya apa, ini PIC-nya siapa ya, action plan-nya bagaimana nih. Misalkan tanggapan auditi nanti disampaikan di sini, action plan-nya apa gitu kan. Kan biasanya kalau di Departemen SDM itu ada beberapa sub divisi, misalkan ada perencanaan dan pengembangan, ada divisi yang ngurusi remunerasi atau penggajian, ada yang ngurusi manajemen talenta atau pengembangan karir gitu kan, atau yang ngurusin pendidikan dan pelatihan ya. Disebutkan penanggung jawabnya siapa, harus ditindaklanjuti, timelinenya kapan. Nah, nanti auditor juga harus perlu memilih mana sih temuan-temuan audit yang resikonya tinggi, itu menjadi prioritas, harus ditindaklanjuti dalam waktu dekat, jangan bergulir lama ya. Nah, ini beberapa hal terkait pelaksanaan audit SDM ya. Setelah pengumuman audit diinformasikan, maka audit manajemen SDM berbasis kompetensi akan memasuki tahap eksekusi atau pelaksanaan. Nah, ada beberapa aktivitas ya, antara lain ada analisa dokumen, wawancara, analisis historis, survei, kemudian eksperimen. Kemudian pelaporan, ada diskusi, klarifikasi ya. Jangan jadi auditor yang kacamata kuda. Kita hanya berdiri pada pemikiran kita sendiri, hanya pengalaman kita sendiri, hanya asumsi kita sendiri. Maka perlu dan wajib harus ada diskusi ya, harus diklarifikasi. Jangan sampai auditor malu sendiri, kita nggak tahu, kita salah, malah seolah kita benar gitu ya. Makanya perlu adanya diskusi dan klarifikasi. Selanjutnya closing meeting, ada penyusunan laporan, kemudian tindak lanjut seperti biasa ya. Ya, materinya sudah selesai. Terima kasih teman-teman semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Maaf Pak, mau nanya. Silahkan. Kemarin yang hari Sabtu kemarin forumnya saya lupa isi apa, bisa dibuka lagi Pak? Ini atas nama siapa ya? Dedan Pak, Dedan Yenai saya. Dedan Yenai saya. Iya Pak. Oke, nanti saya buka lagi ya. Pertemuan berapa? 8 ya? Iya. Oke, nanti saya buka lagi. Baik, ada lagi yang lain? Ya. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Teman-teman, ada lagi? Sudah dimengerti ya? Baik, saya konfirmasi sekali lagi dari Novita. Sudah paham Novita? Sudah, Pak. Baik, maaf ini anak saya sudah ngajak main aja. Kalau sudah paham, mungkin saya cukupkan. Nanti kalau ada pertanyaan ya teman-teman, silakan disampaikan di sesi forum diskusi. Saya akan tanggapi apa kebutuhan teman-teman. Kalau misalkan ada yang saya belum bisa ya, saya pending, saya tanyakan ke teman-teman saya, ke grup konsultan yang lebih paham. Karena saya sendiri
pernah jadi auditor untuk audit SDM, saya sudah pernah. Cuma kalau yang lebih expert terkait pengelolaan SDM, ada teman-teman saya di konsultan. Mungkin teman-teman perusahaannya membutuhkan konsultan terkait SDM, saya bisa membantu menyediakan. Teman-teman saya banyak. Baik, terima kasih. Saya berharap teman-teman tetap semangat. Saya mohon maaf anak saya ini ya mau ngikut kuliah dia. Saya mohon maaf apabila ada salah. Tetap semangat. Silakan beraktivitas lagi. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih, Pak. Shalom, berkah dalam, sukses selalu buat teman-teman Terima semuanya. kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Saya lupa kasih. Ya.